Sudah mateng. Wah. Wah, ikannya sudah mateng. Soalnya ditumis jadinya yung cuman sak gegem. Jadi kalau ngambil banyak mereka tidak kebagian. Mayo. Ternyata paketnya itu tidak datang, jadi tidak terkirim karena jebol di jalan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Sedang masak sayur bakal gedek teman-teman, atau rebung ya. Ini mau tak masak sama blenderang daging babi sama sayur asin. No, mau tak masak sama ini ya. Ini jendel karena ya habis dari kulkas. Tak tambahi sedikit air, kemudian diublek-ublek, kemudian dicemplungkan ke dalam tengko besti, jadi biar cepat lunaknya, karena masaknya kan di kompor listrik toh. Jadi kalau semua dimasak dalam kompor listrik waktunya nggak keburu, karena kompor listriknya cuma satu tungku. Jadi kalau masak double-double kayak gini harus nyambi masak di tengko. Ini saya nggak berani ngomong banter-banter ya, karena mbahnya itu masih suasana hatinya itu masih bad mood gitu, masih buruk suasana hatinya. Jadi saya tidak mau menjarak daripada ngamuk-ngamuk malah nggak situ tandang gai ya toh. Terus aku mau masak ikan kod ini ya besti. Ini tak tap-tap dulu biar tidak terlalu banyak air. Kemudian ini tak garami, dibaluri garam gini aja ya. Garamnya jangan banyak-banyak, nanti kasinan. Ini kemarin tidak sida masak ini, terus tak sidakan hari ini ya. Terus ini tak kasih jahe, jahenya sudah tak rajang lembut. Terus tak kasih sedikit minyak, bismillah. Kakean. Airnya dikit ya. Wes, sekarang ganti masak lainnya. Pokoknya hari ini tuh aku masak-masak yang tidak sida kemarin, yaitu ini adalah pucuknya apa, kapri sampai lali aku harus ngomong. Oke, mari kita pidili dulu. Ini dipidili gini ya, diambil yang mudah sama seperti sayur yang lainnya. Ini bumbunya cuman bawang jahat ini ya teman-teman. Bawang jahat ini digeprek kemudian dicincang. Walaupun ini di Indonesia disebut sebagai bawang jahat, tapi di Cina, di Taiwan ini adalah favoritnya orang sini banget. Jadi masak apapun itu sasatnya itu kayak ini semua pasti ada. Ini satu siung saja sudah cukup ya, kalau banyak-banyak nanti dimarahi Ardi Bakri.
aku masaknya di wajanku ya, di wajan halal, karena aku pengen nyobain juga. Bismillah. Bumbunya cuman garam aja ya, tapi dikit saja. Kemudian ditutup, jadi biar tidak diincang tetangga ya, Besti. Wah, ikannya sudah mateng. Wah. Aku ngambil dikit buat mau tak incipi ya, Besti. Sudah mateng, steam ikan kod sama tumis pucuk kapri buat majikan ya. Kalau buat Simbah nanti beda lagi. Kalau di Indonesia boleh dicoba sama irisan cabai, pasti enak suwedep banget. Cobain, ini enak banget asli. Sekarang aku mau nyobain pucuk kaprinya ya. Tadi aku ngambil sedikit, mau nyobain tok. Soalnya ditumis jadinya yang cuman sakegem. Jadi kalau ngambil banyak mereka tidak kebagian. Bismillahirrohmanirrohim. Ini enak banget. Asli kalau ditambah irisan cabai terus ditambahi sedikit royco. Pah, mantap betul. Habis.你要出去啊？没有，为什么？我说你要出去，你出去一下没有关系的。没有啊，我不冻着了吗？没有啊。Halo Besti, videonya disambung sama ngoceh ya. Jadi aku barusan dapat kabar kalau paketanku itu jebol, jadi tidak terkirim. Dapat SMS kalau paketnya udah datang kayak gitu yo. Terus setelah diparani, setelah didatangi, ternyata paketnya itu tidak datang, jadi tidak terkirim karena jebol di jalan. Aduh, gimana dong? Kita udah bayar ya, sudah bayar di depan. Jadi sudah bayar di depan buat bayarin isi paketannya itu, tapi ternyata paketannya tidak terkirim dan katanya jebol. Jadi packingnya itu jebol. Kalian masih ingat kalau beberapa waktu yang lalu saya beli sambal pecel di mbak-mbak yang jualan cabai langganan saya itu, kan saya beli buat saya sendiri sama buat mas kameramen, tapi tagihannya datang ke saya karena saya itu kirimnya di rumah, jadi didatangkan ke rumah. Sedangkan kalau untuk mas kameramen itu dikirimnya ke 7-Eleven karena dikirim ke kos-kosan juga nggak ada orang gitu, hari kerja dia kerja. Terus kalau kirim di pabrik ya tidak boleh menerima barang kayak gitu loh. Jadi paling aman memang dikirim di 7-Eleven atau di toko 24 jam kayak gitu. Itu juga menerima paketan loh yo. Nah, karena pengiriman ke 7-Eleven itu datangnya biasanya jauh lebih lama daripada kalau dikirim ke rumah. Biasanya prosesnya sekitar 3 harian paling cepat ya. Paling cepat 3 harian itu baru nyampe. Nah, kirimnya itu kalau tidak salah itu hari Kamis atau Jumat kayak gitu loh, teman-teman. Nah, itu harusnya itu Senin datang. Harusnya Senin datang gitu. Tapi ternyata rada lambat. Dapatnya SMS dari 7-Eleven itu rada lambat. Terus kemudian dapat SMS pemberitahuan kalau barangnya sudah datang gitu. Diparani lah sama mas kameramen ini dikit-dikit ke 7-Eleven-nya. Nah, setelah nyampe sana itu langsung menunjukkan 3 angka nomor telepon yang paling belakang gitu untuk identitasnya gitu. Terus kemudian ditanyain nama dan menunjukkan ARC atau KTP kayak gitu. Nah, setelah menunjukkan semuanya itu diceklah di komputer. Nah, dicek di komputer itu
petugasnya itu ngomong pakai bahasa Mandarin. Nah, kalau cowok TKL, TKI, Taiwan cowok itu jarang yang bisa ngomong bahasa Mandarin. Ya bisanya itu bisa me ala atung gitu loh teman-teman. Ya me bahasa sehari-hari gitu loh. Yang selain daripada itu biasanya akeh sing tidak mudeng, banyak yang tidak mengerti kayak gitu. Akhirnya mas kameramen itu telepon saya karena ya tidak uplong, tidak omong apa itu tidak uplong. Sampai itu petugasnya 7-Eleven itu menggambar itu biar mas kameramennya uplong, tapi ternyata tetap saja tidak uplong. Uplong itu mengerti, mengerti paham gitu loh maksudnya. Tetap tidak mengerti. Akhirnya mas kameramen telepon saya ngomongin, saya suruh telepon sama petugasnya di 7-Eleven. Nah, petugasnya 7-Eleven itu ngomong kalau paketan saya itu tidak bisa dikirim, tidak datang, sudah di perjalanan, tapi harus dikembalikan kepada pengirimnya karena paketannya itu jebol. Jadi packingnya itu jebol. Misal dihadai kardus, kardusnya itu jebol gitu loh teman-teman. Jadi tidak bisa datang, tidak bisa dikirim, tidak bisa datang ke 7-Eleven gitu. Si toko tengah jalan kemudian dibalikkan ke pengirimnya gitu loh, maksudnya itu. Jadi ya Allah, terus gitu kan. Terus aku langsung menghubungi pihak mbaknya, penjualnya. Diijoli apa enggak kira-kira ya? Jadi aku langsung WA sama mbaknya, mbak pembuat sambal pecel itu, kalau paketannya itu ndak sampai, ndak datang, jadi masih di tengah jalan itu balik karena packingnya itu jebol, kata petugasnya kayak gitu. Terus aku bilang, piye mbak iki, kan saya bilang seperti itu, bagaimana mbak ini. Terus mbaknya itu langsung, ya Allah tanggung jawab sekali Besti, langsung bilang, ya Allah iki salahku, harusnya tak lapisi plastik, dilapisi kantong plastik gitu loh, biar minyaknya itu tidak rembes. Nah minyak yang rembes inilah yang bikin mungkin kardusnya itu blondot kemudian jebol kayak gitu, kira-kira itu pikiran saya seperti itu ya, sama mbaknya itu mikirnya seperti itu. Nah mbaknya itu langsung bilang, ya udah nanti tak ganti beb, kira-kira kirimnya hari Rabu atau Kamis atau Jumat ya, kira-kira tanggal segitulah mbaknya, karena produksinya kan nggak setiap hari, nunggu ada pesanan dulu baru bikin. Nah adanya barengan itu pas hari itu kayak gitu. Jadi lah terus paketnya yang dari sini kayak gimana mbak, aku kan ya bingung ya, maksudnya paketnya yang kembali itu loh. Nah mbaknya bilang ya nggak apa-apa, nanti kan bisa dijual lagi. Aku takut rusak Besti, karena perjalanannya itu kan lama, dari mbaknya dikirim ke mas kameramen aja itu sudah memakan 4-5 hari ya. Terus baliknya lagi ke mbaknya itu mungkin itu kurang lebih sekitar 1 mingguan perjalanannya. Jadi kan kurang lebih ya hampir 2 minggu gitu, hampir 2 minggu gitu. 7 tambah 5 piro rolas, jadi sekitar 12 harian perjalanannya itu sekitar 12 harian. Nah mbaknya itu waktu aku bilang nanti kalau rusak gimana kayak gitu, mbaknya langsung enggak, sambal pecelnya ini bisa bertahan 1 bulan lebih di suhu ruang. Kalau ditaruh di dalam kulkas itu malah lebih lama lagi ya, kalian tahu kan sambal pecel itu bisa tahan lama dimanapun berada. Terus ya sudah, mbaknya itu langsung mau mengijoli dan menunggu yang dari tempatnya mas kameramen itu datang. Kemarin aku bertanya sama mbaknya sudah datang atau belum, mbaknya menjawab belum, tapi yang ijolnya atau gantinya itu ternyata sudah dikirim sama mbaknya. Moga-moga aman ya Besti. Ini kurang lebih sekitar 1 kiloan beratnya, harganya sekitar 400 NT-an, sama ongkirnya 70 NT kalau tidak salah. Jadi totalnya 470 NT. 470 NT itu sekitar 235.000 rupiah ya Besti. Aku itu khawatir eman kalau rusak itu loh, barangnya panganannya itu kalau rusak lah, sambal pecel 1 kilo loh rusak loh ya, eman sekali. Tapi kata mbaknya itu nggak apa-apa, jadinya sampai 1 bulan itu aman di suhu ruang. Lagi pula ini suhunya Taiwan itu ya rodok-rodok menurun maksudnya nggak wadem banget tapi ya nggak panas banget ya, rodok silir-silir gitulah Besti. Alhamdulillah mbaknya tanggung jawab banget dan ya langsung diganti. Oh iya, untuk teman-teman nih yang bertanya belinya sambal pecel atau cabenya di mana, nanti tak kasihnya nomor telepon di bawah sini ya. Saya nggak punya sosmednya Mbak FB-nya atau IG-nya itu nggak punya. TikToknya ada, cuman aku lupa username-nya apa, cuman nomor teleponnya ada, nanti tak kasih di bawah ya. Jadi teman-teman kalau mau order cabai atau mau order sambal pecel bisa langsung order di situ.
看一下。你们可能万一拿的那个如意就摘怎么样？啊，怎么样？好干净啊！摘一下如意，假如意。摘如意嘛。好好。谢谢。jajan lagi soalnya nggak punya nasi, mau makan nggak punya nasi, nggak ada lauknya, jadi ya wes belilah. Sekarang hampir jam 12 besti, ya Allah. Otaknya lapar. Aku jajan ayam goreng ding, tapi ini yang tanpa tulang ya, tanpa tulang. Ini paha ayam tanpa tulang. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya juicy banget. Ini harusnya renyah, tapi karena tadi pas habis diambil masih ditinggal ngopeni simbah, terus tinggal mandi, jadinya ya renyahnya hilang. Salah satu yang bakal dikangenin kalau sudah pulang ke Indonesia, ayam gorengnya Taiwan. Di Indonesia juga sudah ada sih, banyak malahan, tapi rasanya tetap beda dari negara asal.